Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bicarakan tentang matriks. Ini adalah bagian yang pertama, kita akan ada lanjutannya pada pertemuan berikutnya. Oke, kita mulai aja. Tentang matriks itu adalah kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit oleh kurung biasa dan kurung atau kurung siku, ya. Jadi kalau misalnya matrik A itu A11, A12 dan seterusnya sampai A1N, kemudian A21, A22 dan seterusnya sampai dengan AM1 sampai dengan AMN. Maka dikatakan bahwa ordo matriks itu adalah banyaknya baris diikuti dengan banyaknya kolom. Berarti kalau matrik ini ordonya adalah M kali N. Itu ya. Jadi banyaknya baris diikuti dengan banyaknya kolom, disebut namanya ordo matriks, ya. Oke, ya. M itu adalah baris dan N itu adalah kolom. Oke, kita lanjut lagi. Transpose. Transpose itu adalah perubahan baris menjadi kolom dan otomatis kolom menjadi baris. Jadi kalau ada misalnya matrik A, maka transposnya dikatakan aksen, bacanya A transpose atau A pangkat T, seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat kalau misalnya A adalah A, B, C, D, E, F, maka ini adalah matrik berordo 2 kali 3. Nah, kalau transposnya berarti AD, BD, CF. Berarti matriksnya berordo 3 kali 2. Nah, itu dari transpose. Kemudian kesamaan matrik. Dua-dua matrik dikatakan sama. Syaratnya adalah bahwa ordonya harus sama dan elemen yang seletaknya harus sama. Jadi kalau katakan misalnya matrik A ada matrik B, dikatakan matrik A sama dengan matrik B. Apakah ini bisa dilakukan kesamaan? Kita lihat. Kalau matrik A itu berordo 2 kali 3, sedangkan matrik B berarti berordo 2 kali 3 juga. Berarti dikatakan sama kalau A sama dengan K, kemudian B sama dengan L, kemudian C sama dengan M. Kemudian D sama dengan N, E sama dengan F, O, dan F sama dengan P. Nah, jadi elemen-elemen yang seletak itu adalah harus sama. Nah, kemudian kita lihat lagi, diketahui persamaan matrik A sama dengan 2B transpose. Itulah A tambah B tambah C. Dengan A diketahui A4 2B 3C, sedangkan B sama dengan 2C kurang 3B 2A tambah 1 A B tambah 7. Nah, dengan ketentuan ini berarti A4 2B 3C sama dengan 2 kali 2C min 3B A 2A tambah 1 B tambah 7. Jadi kita samakan yang seletak. Jadi kalau kita lihat ini seletak dengan ini, berarti 4 sama dengan 2A. Ya, 2 kali A. Berarti A-nya sama dengan 2. Kemudian 2B sama dengan 2 kali 2A tambah 1. Sedangkan A-nya tadi udah kita dapat 2. Jadi 2 kali A 4, 8 tambah 2, 10. Dibagi 2 berarti B-nya kita dapat 5. Kemudian untuk mendapatkan C dari sini, A sama dengan 2 kali C kurang 3B. Berarti A sama dengan 4C kurang 6B. Kalau B-nya tadi sudah kita dapat 5, berarti minus 30. Sedangkan A-nya tadi sudah kita dapat 2. Sehingga kalau ini pindah ke sana berarti 32. Dibagi 4 berarti C-nya kita dapat 8. Oke, berarti A tambah B tambah C sama dengan 2 tambah 5 tambah 8 sama dengan 15. Kemudian kita lihat lagi, diketahui kesamaan matrik berikut.
hitung nilai X. X logaritma A sama X logaritma A logaritma 2A kurang 2 logaritma B kurang 41 sama dengan logaritma B 1 logaritma 2 1. Nah, jadi kita samakan yang seletak. Berarti logaritma B kurang 4 yang ini sama dengan logaritma 2. Karena sudah sama-sama logaritma bisa dicoret. Berarti B kurang 4 sama dengan 2. Kalau pindah ke sebelah kanan berarti B-nya sama dengan 6. Selanjutnya, kalau logaritma 2A kurang 2 sama dengan 1. 1 itu sama dengan logaritma 10. Sehingga tidak kita dapat, kita coret, berarti 2A kurang 2 sama dengan 10. Kalau pindah-pindah 12 dibagi 2 berarti A-nya 6. Nah, yang selanjutnya kalau X logaritma A, yang ini X logaritma A sama dengan logaritma B. Nah, B-nya tadi udah dapat, A-nya juga udah dapat. Berarti X logaritma 6 sama dengan logaritma 6. Karena numernya sama, berarti basisnya harus sama. Berarti kalau nggak ditulis, biasanya adalah 10. Basisnya 10, berarti X-nya sama dengan 10. Nah, itu. Selanjutnya, kita lihat lagi operasi matriks. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Syaratnya itu adalah ordernya harus sama. Sedangkan caranya adalah jumlahkan atau dikurangkan yang seletak. Jadi kalau katakan misalnya matrik A adalah A, B, C, D, sedangkan matrik B, E, F, G, H, maka kalau ditanyakan A tambah B ataupun A kurang B, berarti A B, C, D tambah kurang E, F, G, H. Maka kalau tambah ditambahkan elemen yang seletak menjadi A tambah E, B tambah F, C tambah G, D tambah H. Kalau kurang berarti A kurang E, B kurang F, C kurang G, D kurang H. Gitu ya cara dijumlahkan atau dikurangkan yang seletak. Kemudian kita buatkan contohnya, jika PQRS memenuhi persamaan PQ 2RS kurang 2SR Q2P sama dengan 1 min 1 min 1 1. Hitunglah P tambah Q tambah R tambah S. Berarti kita harus tahu berapa P, berapa Q, berapa R, berapa S. Caranya tadi kalau di sini dikurangkan yang seletak, kemudian disamakan yang seletak. Nah, kalau P kurang 2S sama dengan 1. Baru yang ada S-nya lagi, yang ini ya, berarti S kurang 2P sama dengan 1. Nah, supaya ini bisa dieliminasi, maka persamaan pertama itu harus kita kali 2. Persamaan pertama, kedua itu kali 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 2P kurang 4S sama dengan 2, sedangkan yang di bawah tetap S kurang 2P sama dengan 1. Kalau dijumlahkan, berarti 2 tambah 1, 3. Kalau 2P tambah minus 2P, 0. Minus 4S tambah S berarti minus 3S. Sehingga kita dapat S-nya sama dengan min 1. Kalau S-nya kita masukkan ke salah satu persamaan ini, berarti kita dapat P-nya sama dengan min 1. Berarti S dan P sudah dapat. Tinggal mencari R dan Q. Nah, Q itu ada di sini. Berarti Q kurang R, atau dari sini juga boleh 2R kurang Q sama dengan min 1. Yang di atas tadi kita dapat Q kurang R sama dengan min 1. Nah, kalau kita jumlahkan ini berarti Q-nya hilang. Sehingga 2R tambah minus R sama dengan R. Sehingga kalau dijumlahkan ini minus 2. Kalau R-nya minus 2 kita misalkan kemarin, berarti Q-nya sama dengan min 3. Maka kita dapat P tambah Q tambah R sama dengan min 1 kurang 3 kurang 2 kurang 1 sama dengan minus 7. Oke, kita lihat lagi. Jika A min 1 3 2 1 5 4, B 1 min 2 1 3 1 min 4. Tentukan A transpose tambah B. Nah, berarti
kita cari transposnya itu adalah min 125 314 tambah 1 min 21 31 minus 4. Nah, kita jumlahkan tadi yang seletak. Berarti kita dapat min 1 tambah 1 0, 2 tambah min 2 0, 5 tambah 1 6, 3 tambah 3 6, 1 tambah 1 2, 4 tambah minus 4 0. Jadi hasilnya 006 620. Nah, itu dia caranya. Kita lihat lagi operasi perkalian skalar. Nah, syaratnya tidak ada. Caranya kalikan skalar dengan elemen matriks. Jadi, kalau katakan misalnya matriknya adalah ABCD kali K, berarti hasilnya adalah KA, KB, KC, KD. Nah, seperti itu cara untuk mendapatkannya. Kita misalkan matrik A 5A, B 3C, dan B 2A tambah 2A tambah 8, A tambah 4, 3A kurang B. Yang ditanya jika 2A sama dengan B transpose, hitunglah nilai C. Nah, jadi kita buat aja 2A sama dengan B transpose. Sehingga kita dapatkan 2 kali 5A B 3C sama dengan 2A tambah 2, A tambah 4, A tambah 8, 3A kurang B. Kita cari satu persatu, berapakah C? Nah, sekarang kita lihat berarti dari sini 2 kali 5, 10 sama dengan 2A tambah 2. Berarti kalau ini pindah ke kiri, 10 kurang 2, 8. Dibagi 2 berarti A-nya kita dapat 4. A-nya sudah dapat 4. Kemudian kita harus cari dulu B. Berarti 2 kali B sama dengan A tambah 8. A-nya tadi kita dapat 4. Berarti 4 tambah 8 sama dengan 12. Dibagi 2 berarti B-nya sama dengan 6. Nah, sekarang sudah bisa kita tentukan C. 2 kali 3C sama dengan 6, itu sama dengan 3A kurang B. Sedangkan B-nya tadi udah dapat 6, A-nya sama dengan 4. Jadi 3 kali 4, 12 kurang 6, 6. Dibagi 6 berarti C-nya kita dapat 1. Nah, jadi gitu caranya untuk aplikasi dari penggunaan dari operasi pada matrik. Selanjutnya, misalnya matrik D sama dengan 1, 4, 2, 3. Jika A sama dengan 2D tambah 7, 7, 13, 23. Tentukan matrik 3A. Berarti kita harus cari, ya. Nah, A-nya tadi sama dengan 2, 1, 4, 2, 3 tambah 7, 7, 13, 23. Jadi kalau kalikan 2 kali 1 tambah 7, 9, 2 kali 4 tambah 7, 15, 2 kali 2, 4 tambah 13, 17, 2 kali 3, 6, tambah 23, 29. Sehingga kita dapat 9, 15, 17, 29. Yang ditanyakan 3A. Kalau 3A berarti kalikan aja ini semuanya dengan 3. Sehingga kita dapat 27, 45, 51, 87. Nah, begitu dia caranya. Kemudian perkalian matriks dengan matriks. Misalnya, ini kita dapat A, matrik A, M kali N, kali matrik B, N kali R. Hasilnya itu adalah matrik M kali R. Jadi supaya bisa dilakukan perkalian maka ini harus sama. Kolom matrik kiri harus sama dengan baris matrik kanan. Kalau tidak maka nanti tidak didefinisikan. Misalnya matrik A, A, B, C, D, matrik B, E, F, G, H. Kalau dibuat A kali B berarti A kali E, AE, tambah B kali G, BG. A kali F, AF, B kali H, BH. C kali E tambah D kali G. Ini C kali E tambah D kali H. Jadi gitu cara untuk mengalihkan matriks, ya. Kita ambil contohnya A tambah B kali A kurang B kurang A kurang B kali A tambah B dengan A 1, 1 min 1, 1
B 0110. Jadi kita cari dulu A tambah B, A kurang B. A kurang B, A tambah B. Sesudah kita cari, maka kita dapat hasilnya adalah ini tinggal kalikan. 1 kali 1 tambah 2 kali min 2. 1 kali 0 tambah 2 kali 1. 0 kali 1 tambah 1 kali min 2. 0 kali 0 tambah 1 kali 1. Demikian juga yang ini. 1 kali 1 tambah 0 kali 0. 1 kali 2 tambah 0 kali 1. Min 2 kali 1 tambah 1 kali 0. Min 2 kali 2 tambah 1 kali 1. Sehingga kita dapatkan hasilnya adalah min 32 min 21 kurang 12 min 2 min 3. Nah, jadi kalau yang ini kita kurangkan aja, tinggal kurangkan sehingga kita dapatkan min 3 kurang 1 minus 4, 2 kurang 2 0, min 2 kurang minus 2 jadi 0, 1 kurang minus 3 4. Jadi hasilnya minus 4 0 0 4. Bisa kita keluarkan 4-nya ya, difaktorkan istilahnya ya. Selanjutnya hitunglah nilai P yang memenuhi 2 kali 2 1 min 1 3 tambah minus 6 2 P 4 min 1 sama dengan 2 min 1 1 1 0 1 2 4. Nah, jadi kita lihat letak P itu di mana di sini ya. Jadi 2 kali 1 tambah 2P sama dengan 2 kali 1 tambah min 1 kali 4. Sehingga kita bisa tuliskan, lalu kita olah. Ini 0 ya. Sehingga kita dapat 2 tambah 2P sama dengan 2 kurang 4. Kalau ini pindah kemari jadi kurang 0, berarti 2P minus 4. Berarti P-nya sama dengan minus 2. Oke, itulah dulu untuk pertemuan pertama pada pelajaran kita tentang matrik. Untuk saat ini saya cukupkan sampai di sini aja dulu. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.